Bentar ya. Udah kelihatan ya PPT-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada dapat requestan juga mau bahas tentang gangguan syaraf dan psikiatri ya. Jadi berkaitan dengan gangguan syaraf ini itu biasa kita pernah dengar ya, ada penyakitnya tuh ada tentang Parkinson, Alzheimer, epilepsi, skizofrenia, depresi, ansietas, kemudian bipolar juga bisa, terus juga nyeri ya, berhubungan dengan nyeri dan sakit kepala itu tuh hubungannya sama syaraf. Terus mungkin kita pelan-pelan dulu aja, yang mungkin yang bakal aku bahas malam ini itu yang Parkinson sama Alzheimer dulu gitu, nanti besok baru kita tambah lagi dua penyakit biar nggak terlalu pusing ya. Kita pelan-pelan dulu aja. Nah, ini mungkin patofisiologisnya ya. Kita mulai dengan patofisiologisnya dulu. Kita kenalan dulu. Kira-kira apa sih yang disebabkan dari penyakit-penyakit tersebut tuh pencetus utamanya apa? Gangguannya tuh di bagian mananya? Nah, ini patofisiologis dari gangguan-gangguan syaraf itu berhubungan dengan adanya neurotransmitter atau NE ya biasanya. Disingkatnya tuh NE. Neurotransmitter ini adalah salah satu perantara rangsangan antara rangsangan yang diterima kemudian diteruskan kepada reseptor syaraf sehingga akan menghilangkan efeknya. Jadi si NE ini adalah salah satu senyawa lah yang nantinya tuh bakal ditransfer ke otak kemudian eh, akan menimbulkan suatu fungsi. Nah, ini nih apa aja NE yang biasanya ada di tubuh kita. Itu tuh ada yang mungkin sering dengar ya, ada yang kata-kata dopamin, serotonin, GABA, glutamat, terus norepinefrin sama epinefrin, terus asetilkolin. Nah, ini nih ada fungsinya. Biasanya dopamin itu ada salah satu senyawa yang mengatur rasa senang untuk memori juga bisa, kemudian pergerakan-pergerakan otot. Nah, nanti ini ada kaitannya sama penyakit-penyakit yang kayak skizofer, terus abis itu juga nanti Parkinson. Nah, itu tuh hubungannya tuh nanti ada namanya dopamin-dopamin ini gitu. Terus kalau misalkan serotonin, biasanya juga dia pengatur mood, terus pola tidur, rasa rasa bahagia dan senang. Kemudian GABA ini menurunkan aktivitas sistem syaraf. Kalau misalnya glutamat, dia meningkatkan aktivitas sistem syaraf. Terus norepinefrin sama epinefrin ini biasanya fungsinya untuk meningkatkan kewaspadaan, mengatur nafsu makan. Terus habis itu asetylcholine ini menjaga hubungan tiap neuron sebagai pengikat jangka panjang. Biasanya ini nanti ada hubungan kaitannya dengan penyakit Alzheimer gitu. Jadi sebagian besar, bukan sebagian besar ya, seluruh dari gangguan syaraf ini tuh ditentukan dari neurotransmitter ini. Makanya kita harus kenalan dulu NE itu apa. Nah, biasanya kalau misalkan dopamin ini kurang di dalam tubuh, maka gangguannya itu bisa jadi depresi atau enggak ansietas. Kemudian jika kadar dopamin ini terlalu berlebih di dalam tubuh kita, itu bisa kena gangguan namanya penyakit skizofer. Kemudian sama halnya nih yang kayak serotonin juga kalau terlalu kurang di dalam tubuh kita bisa jadi depresi dan ansietas. Kalau GABA juga kalau kekurangan bisa jadi ansietas, apa ya, khawatir terlalu berlebih ya. Kalau GABA-nya terlalu berlebih juga bisa jadi depresi dan sebagai macamnya. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Terus, nah ini kita masuk ke penyakit Alzheimer dulu. Ini apa ya istilahnya, kata-katanya itu mungkin penyakit pikun ya. Jadi dia itu sebenarnya mampu apa ya, pasien yang menderita si Alzheimer ini tuh mempunyai penurunan daya ingat.
kemudian kemampuan berpikir dan bicaranya juga jadi apatis, serta perubahan perilakunya secara bertahap tuh berubah-berubah gitu. Nah, sebagian besar ini disebabkan oleh daya memori atau daya ingat dari seseorang itu semakin menurun. Nah, patofisiologisnya dia itu kenapa bisa jadi Alzheimer? Karena dia asetylkolinnya kurang, terus glutamatnya juga terlalu berlebih di dalam otak atau tubuh manusia. Gitu. Makanya prinsip pengobatannya sesimpel itu ya. Jadi ketika asetilnya turun, maka kita harus tingkatkan dengan obat-obat peningkat asetilkolin. Kalau misalkan terlalu banyak glutamatnya, maka kita harus turunkan glutamatnya atau menggunakan obat-obat penurun si N-glutamat ini. Jadi gitu ya prinsipnya. Kalau misalkan yang berlebih dikurangin, ketika dia berkurang, kita lebihkan gitu. Nah, kenapa asetil itu harus ditingkatkan? Karena tadi ya berhubungan dengan daya ingatnya gitu. Nanti kita berkenalan dengan obat-obatan mana aja yang meningkatkan masing-masing neurotransmitter gitu. Hmm, nah, dari Alzheimer ini biasanya kalau di soal-soal tuh dilihat dari tingkatannya. Jadi bisa dilihat dari tingkatan itu ada nilai skornya. Jadi mungkin skor ini tuh hasil dari penilaian ya, penilaian yang akhirnya keluar nih angkanya. Ketika dia ada di angka 26 sampai 18 itu masih dikategorikan Alzheimer tingkat yang masih ringan lah. Nah, ini manifestasi kliniknya dia hmm, kesulitan dalam mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Kemudian ciri-cirinya dia mulai apa ya, aktivitas penurunan di pekerjaan rumahnya tuh mulai menurun, kemudian bisa sampai tersesat saat berkendara, lupa jalan, dan lain-lain. Itu masih kategori yang ringan. Kalau misalkan sedang, dia udah mulai memerlukan bantuan ya di aktivitas kesehariannya, terus juga dia udah dia udah lupa mengenai detail-detail kehidupan di masa lalunya, bahkan udah lupa nama keluarga atau temannya. Itu kategori sedang. Kalau parah, dia udah bisa sampai ini kehilangan kemampuan untuk bicara, berjalan bahkan makan. Jadi memerlukan perawatan intensif selama 24 jam harus ditemenin lah. Yang sudah masuk ke tingkatan parah. Nah, terapinya ini tadi ya berdasarkan tingkatan. Jadi kalau misalkan masih yang ringan gitu atau mild moderate, itu kita bisa pakai obat-obatan acetylcholine inhibitor. Ya, tadi kan kita untuk mau meningkatkan acetylcholine. Jadi kita menggunakan acetylcholine inhibitor. Obat-obatan itu peningkat acetylcholine ya, berarti obat-obatnya contohnya ada donidepezil, galantamin, rivastigmin. Dan kalau misalkan masih gejala yang sedang, moderate severe, itu pakai obat-obatan antagonis NMDA. Contoh obatnya ada memantine. Terus kalau misalkan dia masih inadekuat, berarti nggak bisa nih pakai yang tunggal-tunggal kayak misalkan cuma pakai acetyl inhibitor atau NMDA antagonis. Nah, itu bisa kita kombinasikan antara kedua golongan obat ini. Kalau misalkan inadekuat terhadap terapi adekuat monoterapi gitu. Nah, kita juga bisa apa ya, memberikan obat ketika dia itu misalkan Alzheimer, sudah dinyatakan di Alzheimer, kemudian dia ada masalah lain. Contohnya kayak misalkan dia Alzheimer pikun, tapi dia juga ada delusi atau dia halusinasi. Itu tuh kita pakai eh, tambahan atau kita bisa boleh pakai obat yang ini, obat-obatan antipsikotik. Ada FGA sama SGA. Kalau FGA itu first generation antipsikotik, kalau misalkan SGA itu yang second. Jadi FDA itu contoh-contoh obatnya kan kayak haloperidol. Terus kalau misalkan yang second generation bisa pakai aripiprazol sama olanzapine. Nah, mungkin yang perlu diingat antara FGA sama SGA ini kenapa ada first sama second itu sama halnya kayak antihistamin. Antihistamin generasi pertama itu kan efek samping ngantuknya lebih
tinggi ya daripada antihistamin yang generasi kedua. Sama halnya kayak antipsikotik. Nah, bedanya efek samping si antipsikotik first generation ini yang generasi pertama itu dia punya efek samping ini ekstra piramidal kalau teman-teman ingat dulu belajar di Farkot ya. Di Vetri itu pernah bilang kalau misalkan first generation itu dia efek samping ekstra piramidalnya atau gerakan-gerakan yang kayak tremor-tremor gitu tuh yang tak terkendali itu lebih tinggi dari yang secondnya gitu. Makanya sebenarnya pilihannya yang bagus yang kedua ya generasi kedua sama aja kayak antihistamin kan. Kalau bisa kita pilih obat-obatan antihistamin yang generasi kedua yang efek ngantuknya lebih ringan gitu. Nah terus kalau misalkan dia Alzheimer kemudian dia tuh punya ini bukan kelainan apa ya tambahannya tuh kalau tadi kan halusinasi atau delusi. Kalau ini tuh yang konsultan itu kayak gerakan-gerakan motoriknya yang eh, juga include gitu dalam penyakitnya. Biasanya kita bisa pakai obat-obatan anti konsultan bisa ditambahin atau kita bisa menggunakan obat-obat terapi ini. Contohnya kayak karbamazepin, asam valproat. Terus kalau misalkan dia Alzheimer, kata kuncinya juga dia punya depresi juga. Nah ini kita bisa pakai obat-obatan. Nanti ada contoh soalnya di bawah. Terus nah ini maksudnya contoh soalnya. Jadi ini kita langsung ke contoh soalnya aja ya biar kebayang. Bisa gini, contoh soalnya dia seorang laki-laki usianya 65 tahun mengalami kepikunan atau Alzheimer setelah periksa. Benar ya, dia mengalami moderate Alzheimer terapi yang sesuai untuk kondisi. Berarti ini kan tadi yang sedang ya, yang dia masuk ke sedang. Berarti dia menggunakan obat-obatan golongan NMDA antagonis. Contoh obatnya ada memantin. Nah, berarti ini pilihannya memantin kan, gitu. Terus yang kedua nih, pasien menjalani terapi Alzheimer disarankan untuk mengkonsumsi vitamin. Nah, tambahannya kalau misalkan orang-orang em, atau pasien yang mengalami Alzheimer ini, dia bisa menurut beberapa penelitian ya, dia itu menggunakan vitamin E sama B. Karena katanya vitamin E sama B itu mampu meningkatkan daya ingat seseorang gitu. Jadi ini tambahannya bisa kita pakai vitamin E atau vitamin B. Terus seorang wanita nih didiagnosis Alzheimer. Dia mendapatkan terapi hormon. Nah, terapi hormon tersebut menurut penelitian dapat menurunkan kemungkinan Alzheimer sesudah menopause. Nah, terapi hormon apa yang digunakan? Ini tambahannya lagi, kalau tadi vitamin, kalau misalkan dari terapi hormon kita bisa pakai estrogen ya. Estrogen ini yang mampu menurunkan si terapi si penyakit Alzheimer ini. Kalau hormon tadi bisa pakai estrogen, kalau vitamin tadi E sama B. Yang mungkin tadi belum kita bahas ya. Terus nih, nomor 4. Seorang cucu dari nenek B usia 70 tahun datang ke dokter. Dia mengeluh sering tidak mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Lupa akan kerabat dan keluarga, kemudian sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Dia menderita Alzheimer derajat sedang. Kemudian merespon dokter meresepkan obat yang bekerja dengan antagonis NMID tadi ya NMDA sorry. NMDA apakah obat yang dimaksud tadi kan kita balik lagi kalau yang sedang moderate ini yang sedang dia pakai NMDA antagonis nanti obatnya obat-obatan memantin gitu. Terus nomor 5, pria berusia 65 tahun mengalami Alzheimer derajat ringan ke sedang. Kemudian diberikan resep obat donepezil oleh dokter. Ketika menembus obat, dia menanyakan cara kerja. Nah, oh ya, biasanya obat-obat yang kemarin sempat aku singgung juga beberapa soal tuh nanyain mekanisme kerja. Jadi ini aku lupa tadi masukin yang cara-cara mekanisme kerjanya. Nanti aku tambahin. Jadi kalau donepezil ini dia mekanismenya adalah bekerja menurunkan perombakan asetilkolin.
dari tubuh, menurunkan perombakan asetilkolin. Jadi kan tadi ya, dia tuh sebenarnya outputnya terapinya itu kan mau bikin asetilkolinnya jadi banyak. Jadi dia menurunkan perombakan biar asetilkolin itu tetap stay di dalam tubuh kita. Terus nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Setelah 2 tahun menjalani pengobatan Alzheimer dengan memantin, nenek B tersebut mengalami gangguan perilaku itu sering berhalusinasi dan delusi. Sehingga sehingga dokter berencana menambahkan regimen pengobatan untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah, berarti tadi ya yang tambahannya nih yang behavioral. Jadi dia ada tambahan halusinasi dan delusi. Nah, jadi kita pilih obat-obatan ini yang haloperidol, aripiprazol, sama olanzapine. Nah, di sini pilihannya ini ya, yang aripiprazol. Terus nomor 7, Ibu D, 69 tahun, terdiagnosa Alzheimer. Derajat keparahannya sedang dan sudah menjalani pengobatan rutin dengan donepezil. Namun akhir-akhir ini gejala semakin parah. Nah, kayak tadi ya, dia terapinya dia menggunakan, nah ini dikasih tahu nih mekanisme obatnya itu adalah antagonis reseptor NMDA. Berarti apakah obat yang dimaksud? Nah, tadi kan kita tahu kalau ini adalah mekanisme kerja dari obat memantin. Nah, ini juga nih mekanisme kerja obat glantamin sama ariprazol ini menghambat degradasi dari asetilkolin. Jadi rata-rata itu untuk meningkatkan asetilkolin. Mungkin kalau misalkan emang agak-agak sedikit lupa, coba aja cari dari pilihannya mana yang mengindikasikan kalau mekanisme kerjanya itu yang meningkatkan asetilkolin gitu. Nanti coba aku tambahin ya cara kerjanya tadi, soalnya lupa masukin. Nah ini yang nomor 9, Memantine adalah salah satu obat yang diindikasikan untuk Alzheimer dengan gejala sedang berat. Bagaimana mekanisme kerjanya? Itu dapat menghambat kerja reseptor glutamat. Terus Bapak R dengan riwayat Alzheimer sejak 1 tahun lalu mengeluhkan sering berhalusinasi. Dia dicurigai terjadi gejala psikotik pada Bapak R sehingga beliau diberikan pengobatan dengan agen antipsikotik. Obat apakah yang disarankan? Tadi dia berarti berhalusinasi ya. Ya, kenapa pilihnya aripiprazol daripada haloperidol? Kalau tadi kan yang aku bilang, sebenarnya kalau di pilihan ganda ada 2 generasi ini, ya balik lagi ya tadi kalau misalkan berdasarkan efek samping sebenarnya yang paling ringan efek sampingnya itu yang SGA. Makanya kita pilih yang generasi kedua, bukan yang generasi pertama. Tapi kalau emang di pilihan gandanya adanya yang generasi pertama ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau di ini ada 2 kayak gini, kita pilih efek samping yang paling minimum. Itu ya, mungkin soal contoh soalnya teman-teman bisa explore lebih jauh lagi kira-kira yang sering tanyain tuh di Alzheimer apa aja. Nah ini berikutnya tentang Parkinson atau tremor ya. Parkinson itu gerakan gerakan tremor. Jadi dia adalah gangguan pergerakan seperti tremor saat istirahat, tiba-tiba kaku, tidak stabilan postural dan lain-lain. Yang tidak bisa kita kendalikan ya. Gerakannya tidak bisa dikendalikan. Ini patofisiologisnya karena menurunnya dopamin, NE-dopamin dan meningkatnya asetilkolin. Jadi pada pengobatannya kita menurunkan si kadar dopamin dalam tubuh, kemudian kita tingkatkan dopaminnya, kemudian kita turunkan asetilkolinnya.
gitu. Berarti kita di sini bakal belajar berkaitan dengan obat-obatan yang mampu meningkatkan dopamin sama menyumbang asetilkolin gitu. Nah, ini first line-nya kita bisa pakai golongan-golongan MAOB inhibitor. Contoh obatnya ada rosagilin, selagilin. Lalu kita bisa pakai alternatifnya, itu ada obat-obatan golongan antikolinergik, contohnya trihexyphenidyl. Kemudian kita bisa pakai em, golongan atau no, obat karbidopa atau levodopa ya misalnya. Ini adalah salah satu obat kombinasi. Kemudian ada golongan dopamin agonis ini. Contohnya bromokriptin sama NMDA reseptor INH, itu contoh obatnya ada amantadin. Nah, ini golongan-golongannya. Ada golongan prekursor dopamin. Contoh obatnya levodopa atau carbidopa, kemudian agonis. Nah, ini ada mekanismenya nih dari masing-masing obatnya. Ya, jadi bisa teman-teman baca lagi contoh-contoh obat dan golongannya. Kita langsung masuk ke soal aja mungkin ya. Oh, ya, sebelum ke soal, sebenarnya terapi dari gak cuma terapi Parkinson sih. Mungkin teman-teman udah pernah dengar Dipiro ya. Dipiro tuh kayak kiblatnya farmasi lah. Kiblatnya farmasi dalam menentukan suatu terapi. Tadi aku tuh udah download. Kiblatnya farmasi dalam menentukan sebuah terapi. Em, ini ya, nanti aku kalau teman-teman belum punya soft file nanti aku kirim. Tadi kita bahas apa Parkinson ya? Parkinson disease nih. Jadi ini semua jenis-jenis penyakit ada di dalam si Dipiro ini. Ya. Nah, nanti ada kaitannya soalnya ada beberapa soal yang nggak bisa nih kita misalkan tadi kan first line-nya pakai MAO-B inhibitor. Nah, ada beberapa soal tuh yang dia misalkan tremornya tremornya ditambahkan dengan bradykinesia kayak gitu atau rigidity. Nah, ini kayak gini nih. Jadi sebenarnya si Parkinson ini bisa kita pilih ya terapinya itu berdasarkan umur juga. Misalkan ya, dia tuh diindikasikan Parkinson. Kemudian dia punya tremor. Ya, Parkinson kan tremor ya. Kalau misalkan dia umurnya kurang dari 65 tahun, kita bisa pakai obat-obatan antikolinergik. Contoh obatnya apa? Ada karbidopa atau levodopa. Kalau misalkan dia lebih dari 65 tahun, kita bisa pakai obat-obatan langsung karbidopa juga atau levodopa. Terus kalau misalkan dia ada di soal ada yang nyebut-nyebut bradykinesia atau rigidity, itu bisa pakai kalau misalkan umurnya kurang dari 65 tahun bisa pakai obat-obatan golongan agonis dopamin. Kalau misalkan dia lebih dari 65 itu langsung bisa pakai karbidopa atau levodopa. Kayak gitu. Selanjutnya juga nih ke bawah. Kalau instability postural berarti ketidakstabilan posturalnya kalau umurnya sekian umurnya kurang dari 65 pakai yang dopamin agonis, kalau misalkan lebih dari 65 dia karbidopa atau levodopa. Itu kemudian di monitoring ya apakah terapinya berhasil atau tidak. Kalau misalkan tetap masih enggak bisa dilakukan operasi. Itu
Nah, coba kita masuk ke contoh soalnya barangkali. Nih, seorang pasien laki-laki 54 mengalami gangguan Parkinson. Oleh dokter diberikan terapi golongan antikolinergik. Jadi kalau kita lihat antikolinergik tuh ini ya, benzotropin atau trihexyphenidyl. Menurunnya asetilkolin atau antikolinergik. Itu. Terus seorang pasien laki-laki 70 tahun dengan gejala tremor, bradykinesia, dan rigiditas. Pilihan terapi untuk pasien tersebut. Nah, tadi ya yang di Gipiro. Hmm, nih, tremor dan bradykinesia. Terus umurnya tadi berapa tuh? Umurnya 70 tahun. 70 tahun ya. Jadi kita pakai yang ini karbidopa atau levodopa. Ini ya, jawabannya A, karbidopa. Terus seorang laki-laki usia 70 tahun mengalami Parkinson. Kemudian dia sudah menggunakan terapi first line ya, tadi yang MAO. Inhibitor tadi yang rasagilin, yang belakangnya gilin-gilin, saligilin. Ternyata ketika kembali ke dokter, pasien tersebut kini mengalami tremor. Dokter mempertimbangkan obat tambahannya. Berarti tadi ya yang di Piro tadi. Tambahannya dia mengalami tremor. Kemudian tadi ya, karbidopa atau levodopa. Terus, hmm, seorang pasien mendapatkan terapi penyakit Parkinson. Terapi yang dipilih adalah obat golongan prekursor dopamin yang mempunyai kemampuan baik dalam menembus sawar darah otak. Obat yang dimaksud adalah, ini, nah ini masuknya tuh levodopa tuh yang nih prekursor dopamin. Dia yang berhubungan dengan sawar-sawar otak itu adalah levodopa, obat-obatan levodopa yang mampu menembus. Ini seingat aku juga pernah dibahas ya sama Bu Fetri. Kalau yang berhubungan dengan penembusan sawar darah otak, itu bisa teman-teman baca lagi di Farkot farmakoterapi semester berapa sih ya, semester Farkot lanjut kalau nggak salah, kalau yang psikotropik ini nih gangguan syaraf ini kalau nggak salah di Farkot lanjut. Nah coba teman-teman baca lagi ya PPT Bu Fetri lebih lengkap mungkin ya gitu. Terus nih, pengobatan Parkinson diantaranya bertujuan untuk meningkatkan dopamin dalam otak. Nah ini salah satu yang kerjanya meningkatkan reseptor dopamin tadi adalah parak, pramipexol. Tuh. Nah, ini terus pasien 64 tahun sudah 1 tahun menjalani pengobatan dengan rasa gilin first line-nya, namun terdapat gejala tambahan tremor. Kalau tadi di hmm, namun terdapat tremor dari pengobatan tereaksi gitu. Atau enggak tadi bisa juga pakai levodopa ya. Ini kayaknya salah deh, harusnya levodopa. Benar. Iya, harusnya ini ya yang kurang dari 65 tahun. Andi umurnya 64 tadi. Kita bisa pakai yang levodopanya. Aku salah merahin ya, harusnya yang levodopa. Gitu. Terus, seorang laki-laki usia 70 tahun mengalami Parkinson. Kemudian dia mengonsumsi rasa gili. Ketika kembali ke dokter pasien tersebut, dia mengatakan, dokter pertimbangkan obat tambahan.
Dia udah berarti dia ini ya, udah first line-nya udah nggak mempan ya. Jadi dia bisa pakai obat-obatan lain. Contohnya ada amantadin. Tapi ini kayaknya kurang. Hmm, ini kurang spesifik sih nomor tujuhnya. Karena dia tremor umur 70 tahun harusnya sebenarnya bisa pakai levodopa juga. Ntar aku cross check soal ini kurang spesifik nomor 7 tuh. Coba ya kita nomor 8 lanjut nih. Seorang pasien akan mendapatkan terapi untuk penyakit Parkinson. Terapi yang digunakan adalah levodopa atau carbidopa. Apakah fungsi dari carbidopa? Nah ini sama aja nih kayak kalau teman-teman ingat yang amoxiclav, amoxicillin plus asam clavulanat. Itu sebenarnya mekanismenya sama kayak levodopa dan carbidopa ini. Jadi biasanya amosil, amoxicillin atau ampicillin ya, amoxicillin dan amoxiclav ini biasanya asam 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 clavulanat itu kan yang ini kan yang melindungi si amoxicillinnya. Jadi biasanya itu digunakan untuk pasien-pasien yang udah resisten terhadap golongan-golongan penisilin. Jadi makanya dilindungi oleh amoxiclav yang nantinya dia bakal ngebawa si amoxicillin. Kalau nggak salah amoxicillin ya. Coba nanti teman-teman cross check amoxicillin atau ampicillin aku lupa. Kalau nggak salah sih amoxicillin. Jadi dia yang nanti ngebawa atau melindungi si eh, amoxicillinnya ini sampai ke peredaran darah, sampai masuk ke dalam tubuh. Karena untuk orang-orang yang resisten itu kan mampu mendegradasi ya. Jadi belum nyampe ke aliran darahnya udah terdegradasi, udah zat aktifnya udah keburu kerusak gitu untuk orang-orang yang udah resisten terhadap di dalam tubuhnya. Nah, sama aja kayak levodopa. Jadi kalau teman-teman ingat ada yang istilahnya BBB, brain blood barrier, atau yang tadi sawar darah otak ya. Jadi kalau misalkan levodopa dikasih tanpa adanya carbidopa ini nanti sama halnya kayak tadi yang amoxiclav tadi. Jadi belum levodopanya belum masuk ke dalam si sawar otaknya udah keburu terdegradasi. Padahal levodopa ini kan tadi ya peningkat dopamin tadi. Kita perlu meningkatkan kadar dopamin di dalam otak, makanya si karbidopa ini yang mampu melindungi atau istilahnya nih fungsinya itu adalah menginhibisi enzim dopa dekarboksilase. Jadi enzim ini yang mampu merusak atau mendegradasi dari si levodopanya gitu. Kalau nggak salah ini ada pokoknya di PPT-nya Bu Fetri. Teman-teman bisa baca lagi. Itu lengkap di PPT Farkot. Terus masih 67 tahun menjalani pembangunan dengan rasa gila untuk mengatasi Parkinson yang ia alami, namun terdapat gejala tambahan. Nah, ini juga aku tuh baru ngeh deh ini tuh soalnya hampir-hampir sama ya. Untuk aku ini kurang spesifik deh. Nanti coba aku cross check lagi ya ini yang 7 sama 9 karena indikasi penyakitnya tuh nggak spesifik gitu. Kita lengkap dulu aja yang ke 10. Bapak K 69 tahun sudah didiagnosa Parkinson sejak 1 tahun. Oh ini nih, ya spesifik cara kerjanya itu adalah menghambat reseptor KTKO metil transferase. Kalau misalkan teman-teman nanti coba explore, ini tuh mekanisme kerja dari tau kapon. Nih, prinsip pengobatan dari penyakit Parkinson dengan meningkatnya jumlah dopamin dalam otak. Di antara obatnya adalah levodopa, carbidopa. Apa tujuan dari kombinasi kedua obat tersebut? Itu dia dapat mencegah degradasi levodopa pada sawar darah otak. Itu tadi yang tadi. Ini biasanya juga sering ditanya ini soal kombinasi tadi tuh yang levodopa sama carbidopa. Kemudian pengobatan di bawah ini yang diindikasikan untuk pasien Parkinson menurunkan level asetilkolin. Nah, ini kan maksudnya spesifik ya dia menurunkan asetilkolin. Kalau tadi ini aku juga baru nggak
Dia tidak spesifik. Nih, itu dia apa soalnya menurunkan level asetil kolin. Hmm. Menurunkan ya asetilkolin atau antikolinergik itu ada benzotropin sama trihexyphenidyl. Makanya kita pilih si trihexyphenidylnya. Itu contoh-contoh contoh-contoh soalnya yang aku dapetin ya dari beberapa tempat. Nah, ini yang epilepsi belum, mungkin besok ya. Mungkin besok kita bakal bahas epilepsi sama skizofer. Jadi kita dua penyakit dulu aja hari ini. Itu. Udah sih paling hmm, nah teman-teman kebayang nggak atau ada yang mungkin ini ya yang perlu kita tekankan itu nama mungkin nama golongan-golongan obatnya sama nama-nama obatnya yang mungkin agak awam gitu karena dulu waktu kompre juga jarang ya yang ditanya atau ya teman-teman dapat apa enggak mengenai si syaraf-syaraf ini cuman dulu pas sidang kompre juga kayaknya jarang banget ditanya tentang syaraf-syaraf ini jadi sebenarnya aku juga baru baru-baru banget belajar tuh waktu justru pas lulus udah lulus S1 gitu jadi baru paham si golongan-golongan atau contoh-contoh obatnya tuh pas yang udah lulus gitu. Jadi paling itu sih yang kalau misalkan sistem syaraf tinggal ngafalin ngafalin golongan dan obatnya aja mungkin ya. Sama mekanisme paling itu yang sering keluar tentang hmm, tentang si gangguan syaraf ini. Itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita cukupkan. Udah cukup mungkin ya. Teman-teman mungkin di di diperkenalkan dulu aja gitu maksudnya golongan-golongannya mungkin mungkin masih asing kalau misalkan masih kedengarannya asing atau gimana nggak apa-apa pelan-pelan jadi sekarang perkenalan dulu em, golongan-golongan nama-nama golongannya terus nanti pelan-pelan dihafalin contoh-contoh obat yang sering keluar kayak tadi kan trihexyl, piridin kayak ya yang trihexyl itu kan sering ya sering kedengeran kayak misalkan levodopa itu juga apa ya sesuatu hal yang sering lah kita dengar. Tapi kalau misalkan emang ada beberapa yang asing, nggak apa-apa, kenalan dulu aja. Nanti pelan-pelan dihafalin nama obatnya. Gitu. Paling kalau misalkan udah cukup, nanti aku share ya PPT-nya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah. Kalau misalkan perlu diintervensi atau teman-teman ada yang perlu dikoreksi dan apapun itu boleh boleh banget ya PC aku kalau misalkan aku ada yang salah atau salah nyebut dan lain-lain boleh juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mine. Ya, Terima kasih Teteh. sama.